Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Sekolah se-Kota Tasikmalaya, tidak lupa penyelenggara Rumah Sakit Setia Bunda yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini ibu-ibu, bapak-bapak masih diberi kekuatan oleh Allah untuk berpikir tentang pendidikan. Ini luar biasa. Jadi mari kita syukuri bersama. Di antara sejuta orang belum tentu dikasih kesempatan untuk hari ini berkumpul dan yang dipikir itu pendidikan. Karena memang pesan pertama di Al-Quran itu memang tarbiyatul alam, pendidikan alam semesta. Jadi ini perlu disyukuri. Satu-satunya nikmat yang tidak diberikan orang lain hari ini adalah pada ibu-ibu dan bapak sekalian. Kemudian tidak syukur di masalah nikmat hari ini saja, tetapi ada syukur yang kedua karena Allah juga memfasilitasi bapak dan ibu sekalian, yaitu berupa keimanan, kesehatan, hingga juga dapat bisa ke sini itu sudah termasuk yang patut disyukuri. Dan yang terakhir yang patut disyukuri juga dari Allah, siapapun yang berjuang di jalan Allah dan termasuk fisabilillah, hanya surga, hanya surga tempat kita akan mendapatkan. Tiga hal ini yang selalu kita syukuri dalam setiap langkah agar kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dalam setiap langkah. Ketiga kalinya, perkenalkan, nama saya cukup hanya 7 huruf, namanya orang Jawa, jadi cukup tidak banyak-banyak, namanya Farzain, Farzain, hanya 7 huruf. Nah, kalau orang hitam seperti saya ini bisa ditebak mungkin dari mana, orang Gresik atau sebelah mana itu bisa. Berarti saya dilahirkan di pesisir utara, tepatnya di Kabupaten Gresik. Tahu kan, jadi Gresik itu kayak apa panasnya, jadi jangan-jangan kalau orangnya hitam. Tapi katanya manis ya kan. Jadi alhamdulillah saya dikasihkan Allah bisa ketemu bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini sebuah nikmat yang luar biasa dan saya tidak pernah bermimpi bisa ke Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saya hari ini betul-betul di Tasikmalaya. Ternyata ya indah sekali ini untuk Tasikmalaya dan suasananya juga enak. Jadi saya kira patut disyukuri daripada Jakarta atau yang lain ya. Malah itu kok malah ini ke Jakarta kan aneh. Jadi tidak berbeda. Bapak-bapak ibu sekalian, kehadiran kami tentunya akan membawa sebuah misi. Misi saya hanya satu, yaitu membudayakan menulis Al-Quran 30 juz itu harus segera dibudayakan. Kalau sekarang ini kita kenal dengan adanya Khatmil Quran bil Ghaib, yang selama ini kita kenal dengan membaca Quran bareng-bareng, maka nanti akan ada budaya baru, yaitu Khatmil Quran bil Qalam. Ini yang memungkinkan kepada tunarungu dan bapak-bapak yang alasannya katanya ilatnya sudah tidak bisa ngomong fasih dan tidak bisa ngaji dengan benar, maka jangan khawatir, pahalanya tetap saja terus asalkan mau melakukan namanya Khatmil Quran bil Qalam. Jadi ini ada misi budaya menulis Al-Quran 30 juz sekaligus membawa budaya baru, yaitu Khatmil Quran bil Qalam. Tidak ada satu metode pun untuk mengajar tunarungu. Bagaimana ibu cara mengajar tunarungu kira-kira? Nah ketemu kan, kalau tunanetra banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Tetapi kalau tunarungu tidak, satu-satunya metode yang bisa menyentuh kepada tunarungu adalah Khatmil Quran bil Qalam atau metode Iqra bil Qalam ini. Jadi ini sangat penting dan ini semakin lahirnya budaya baru di dunia Islam, di tubuh Muslim, maka akan sejajar dengan peradaban, sejajar dengan perkembangan. Yang selama ini mungkin kita ini impor budaya dari Barat itu 10 setiap tahun, tapi 100 budaya Islam yang mati. Terasa nggak kira-kira ini? Jadi budaya kita ini tiap tahun 100 mati ibaratnya ini ya, tapi kita mengimpor budaya Barat 10 macam. Nah ini kan harus dari perhatian tersendiri.
Karena itu orang desa seperti saya ini perpikirannya lebih jernih, karena orang desa jadi mikirnya enak, nggak pernah mikir cari apa-apa, makan ya tinggal di belakang rumah, lapangan itu. Makanya orang produktif itu sebenarnya orang desa. Lah bener ini kalau mau itu orang desa. Kalau seorang kota nggak tambah produktif, malah mati idenya, karena semuanya bisa besok makan apa dan besok yang dimakan siapa kan. Tapi kalau orang desa kan enggak. Jadi ini penting sekali kenapa lahirnya budaya menurut Al-Quran 30 juz ini perlu kita angkat, karena ini sudah waktunya dan ini tanggung jawab generasi hari ini. Jika bapak-bapak ibu-ibu hari ini tidak memperhatikan mati dan hidupnya Al-Quran di diri anak-anak, tunggu saja generasi yang akan datang akan susah dengan Al-Quran. Siapa yang bertanggung jawab? Jangankan ya kita yang meninggalkan generasi itu. Karena itu budaya menurut Al-Quran 30 juz bukan hal yang sangat tidak mendasar, tapi perlu kita perjuangkan. Jika saya bercerita sedikit, kami meneliti tentang metode ini 15 tahun dan kami mengadakan sosialisasi selama 7 tahun. Sosialisasi saya pertama tahun 2004 itu kami ada satu anak dalam waktu 2 bulan setengah itu bisa khatam menulis Al-Quran 30 juz. Namanya Jarrotul Nikmat. Dengan metode ini dia mampu menulis tidak tidur-tidur 2 bulan setengah. Itu bisa. Kemudian tahun 2010 kami memegang rekor muri, termasuk penulis tercepat dalam waktu 10 menit khatam menulis Al-Quran 30 juz. Tuh, kok bisa kan itu? Cepat sekali 10 menit khatam 30 juz. Itu kami lakukan satu anak saya coba 1 halaman. Jadi satu anak 1 halaman. Kemudian kita tulis, kita mulai umur 8 tahun sampai 14. Waktu itu nulis kan, dia nulis tidak sampai 10 menit, seluruhnya selesai 1 halaman. Berarti kan kata menulis Quran 30 juz. Ya, oleh 604 anak atau 603 karena Al-Quran Qadr itu jumlah halamannya 603. Nah, itu murid saya yang pertama. Berarti metode ini dalam waktu 10 menit, Bapak Ibu sekalian bisa menulis dalam waktu 10 menit 1 halaman. Jika ingin menghatamkan ya tinggal hitung aja 10 menit. Iya. Tak rekam ini? Bisa saja nanti setahun, 2 tahun Bapak khatam darinya Quran 30 juz. Lah kira-kira yang sewu ini bahasa Jawa, mungkin paham ya dengan yang sewu ya. Artinya berarti ya. Bapak-bapak Ibu sekalian ini umur segini ini kira-kira sambil gambarin. Pernah enggak menulis Al-Quran 30 juz? Di video. Nah, kira-kira yang sewu, sekota Tasikmalaya ini berapa orang yang bisa menulis Al-Quran 30 juz? Ya kan? Nah ini yang menjadi titik persoalan, bahwasanya menulis Al-Quran 30 juz itu sebuah esensi yang perlu ditekankan. Karena apa? Kalau tidak 30 juz, kalau hanya sekedar menulis, saya bisa menulis Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa saja. Tapi ini justru kita tekankan kepada bagaimana seorang muslim itu pernah menyentuh dan menggoreskan tangannya dari Bismillah dari Fatihah Anas itu bisa selesai dalam minimal seumur hidupnya sekali. Kan bangga itu yang sewu seumur begini terus punya Quran tulisannya sendiri, dibaca-baca sendiri. Kemudian ketika dipanggil kepada Allah, anak-anakku saya tidak bisa meninggalkan apa-apa, saya hanya punya tinggalan Al-Quran tulisan tangan saya sendiri. Itu kan lebih hebat. Ya kan? Jadi ini sebuah budaya di mana ini akan menjadi sebuah kegiatan rutin dan tidak enak kalau kita itu tidak menulis Al-Quran walaupun 1 hari 1 ayat. Nah, sekarang ada satu pergeseran. Seakan-akan kalau sudah ibu-ibu begini ini belajar Quran ini kayaknya sudah tidak penting. Kayaknya sudah selesai kayaknya. Maaf kayaknya ya, bukan berarti enggak dong. Kayaknya. Jadi yang betul-betul wajib itu ketika masih